Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Ibu DRA Putu Diahudianingsih M.Hum selaku dosen penguji 1, Ibu DRA Ninyoman Yintayani MSI selaku dosen penguji 2, dan Ibu DRA Niketut Masih MM selaku dosen penguji 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Putri Sania dengan NIM 215613105 dari kelas 6E Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada PT Jamkrita Bali Mandara Perseroda. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh sangat cepat, sehingga menuntut manusia untuk berpikir maju. Selain membawa banyak perubahan, perkembangan era globalisasi juga memicu persaingan global, yang merupakan satu kompetensi tiga dunia. Untuk menghadapi persaingan global tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul untuk bertahan dan menghadapi persaingan global. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, maka dibutuhkan suatu pendidikan yang memiliki mutu baik. Salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan vokasi, yang mana dalam kurikulumnya, pendidikannya mengharuskan mahasiswanya untuk dapat terjun ke dunia kerja secara langsung. Kegiatan terjun ke dunia kerja secara langsung ini dinamakan dengan praktik kerja lapangan. PKL wajib dilakukan mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Pelaksanaan PKL mahasiswa jurusan akuntansi untuk prodi diploma 3 yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah lulus pada yudisium semester 5. PKL mulai dilaksanakan sejak 1 Februari 2024 hingga 31 Mei 2024 pada PT Jamkrita Bali Mandara Perseroda yang bertujuan untuk mempersiapkan pengalaman dan bekal sehingga ketika lulus mampu bersaing di dunia kerja. Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL yaitu menerapkan serta membandingkan teori dan praktikum yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan perusahaan. Adapun mengembangkan soft skill mahasiswa seperti disiplin komunikasi, inisiatif, kreativitas, dan kerjasama. Selain tujuan, adapun manfaat ataupun kegunaan dari PKL ini. Manfaat untuk mahasiswa yaitu mendapatkan pengalaman pekerjaan sehingga nantinya akan dapat digunakan untuk mencari pekerjaan setelah lulus dari bangku perkuliahan. Untuk kampus ataupun Politeknik Negeri Bali yaitu sebagai sarana untuk memulai, meningkatkan, dan mempererat hubungan kemitraan dengan perusahaan. Bagi perusahaan atau PT Jamkrita Bali Mandara yaitu mendapatkan tenaga tambahan dalam menyelesaikan pekerjaan karyawan di bagian yang ditempati oleh mahasiswa tersebut. Secara perusahaan, PT Jamkrita Bali Mandara Perseroda didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang perseroan terbatas, penjaminan kredit daerah Provinsi Bali sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 27 tertanggal 21 November 2010. PT Jamkrita Bali Mandara Perseroda ini secara resmi beroperasi pada 14 Juni 2011. Tujuan pembentukan dari Jamkrita Bali Mandara ini yaitu yang pertama, memberikan jasa penjaminan kredit kepada UMKM, yang kedua, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah Bali, yang ketiga, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Bidang kegiatan dari PT Jamkrita Bali Mandara ini terdapat produk penjaminan 11, yaitu penjaminan kredit produktif UMKM, penjaminan kredit multiguna, penjaminan kredit linked program, penjaminan kredit konstruksi ataupun pengadaan barang dan jasa, penjaminan kredit usaha rakyat ataupun KUR, penjaminan program kemitraan bina lingkungan atau PKBL, surety bond, penjaminan bank garansi, custom bond, dan jasa konsultasi manajemen. Adapun struktur organisasi perusahaan yang dapat dilihat pada slide berikut. Bagian tertinggi dipegang oleh RUPS, selanjutnya ada Dewan Komisaris, yang ada staf ahli Dekom, ada direktur utama dan direktur. Pada PT Jamkrita Bali Mandara ini terdapat dua divisi, yaitu divisi penjaminan dan divisi keuangan dan umum. Divisi penjaminan ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian pemasaran, bagian analis klaim dan subrogasi, dan yang terakhir bagian hukum ataupun manajemen risiko. Dalam 3 bagian tersebut terdapat unit-unit juga yang telah kita lihat pada gambar berikut. Yang kedua, divisi keuangan dan umum. Terdapat bagian pengelolaan dan perencanaan keuangan. Yang kedua, ada bagian SDM, umum, TI, dan sekretariat. Dan tidak lupa ada satuan pengawas internal ataupun SPI yang langsung dipegang oleh direktur utama. Waktu pelaksanaan PKL. Lokasi dan waktu, yaitu lokasi di Jalan Surapati nomor 8, Danginpuri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Yaitu PKL-nya setiap hari Senin dan Jumat pada jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pelaksanaan PKL dimulai 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024.
Kegiatan yang telah dilaksanakan selama PKL pada 4 bulan pelaksanaan yaitu pada bagian PPK dan analis, klaim, dan subrogasi. Selanjutnya, adapun bidang kegiatan. Bidang kegiatan ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Orientasi yaitu pengenalan perusahaan PT Jam Kerja Bali Mandara Perseroda termasuk struktur organisasi perusahaan dan bidang kegiatan perkenalan kepada setiap karyawan perusahaan. Yang kedua yaitu bagian analis, klaim, dan subrogasi yaitu pada tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari 2024, di mana uraian kegiatannya itu yang pertama ada pencarian data dokumen, yang kedua rekap data reas ataupun reasuransi klaim, yang ketiga penyusunan dokumen data klaim. Yang kedua yaitu ada bagian perencanaan dan pengelolaan keuangan yaitu ditempatkan pada tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, di mana pada bagian PPK ini terdapat 2 unit kerja, yaitu yang pertama unit kerja keuangan. Uraian kegiatannya yaitu ada pengecekan slip transaksi, pengecekan dokumen, pengecekan bukti transfer. Adapun membuat rincian biaya perjalanan dinas karyawan dan realisasi biaya perjalanan dinas karyawan. Mencari slip tabungan dan buku tabungan, persiapan data untuk penarikan tabungan, penukaran uang, pembayaran setoran tunai kepada bank, pengisian slip setoran formulir surat tanda setoran STS ini dibuat untuk dilakukannya setoran dividen atas penyertaan saham kepada PT Jam Kerja Bali Mandara Perseroda tahun buku 2023. Tanda terima. Pendataan tanda terima ini bertujuan untuk menerima tanda terima masuk ataupun keluar itu berupa sebagai cash collateral atas jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan maupun bank garansi. Cash collateral ini tersebut berupa uang tunai, cek, ataupun asli biliet deposito. Adapun juga penjumlahan dari rekening koran BPD, mencari saldo akhir dari rekening koran. Terdapat juga pembuatan surat pembayaran kepada mitra atau rekanan, pembuatan surat pemberitahuan transfer dana, dan pembuatan surat perintah pendebatan. Yang kedua, ada unit kerja akuntansi. Unit kerja akuntansi ini juga terdapat uraian kegiatan. Yang pertama yaitu mutasi kas kantin. Mutasi kas itu melakukan pemindahan kas dari satu akun ke lainnya yang terjadi karena adanya transaksi pengeluaran atau penerimaan kas dalam perusahaan. Terdapat juga posting akun jurnal, posting ke buku besar pembantu. Selain posting jurnal ke buku besar pembantu, adapun posting trial balance digital konsolidasi ke lampiran bank dan lampiran deposito. Ada juga melakukan konfirmasi akuntansi. Kesimpulan dari presentasi praktek kerja lapangan ini yaitu pengalaman dalam melaksanakan PKL yang dilaksanakan PT Jam Kerja Bali Mandara Perseroda selama 4 bulan mendapatkan banyak pelajaran yang tidak didapatkan pada bangku perkuliahan, seperti belajar beradaptasi pada lingkungan kerja yang sesungguhnya dan pentingnya kedisiplinan selama mengikuti PKL. Sarannya, yaitu bagi mahasiswa dalam kegiatan PKL diharapkan mampu menjaga nama baik Politeknik Negeri Bali, yaitu mengikuti seluruh peraturan di mana melaksanakan kegiatan PKL. Bagi perusahaan, agar dapat menetapkan kuota ataupun batasan tertentu dalam melaksanakan program PKL pada PT Jam Kerja Bali Mandara. Bagi Politeknik Negeri Bali, agar selalu menjaga kerjasama dengan perusahaan, agar terjalin suatu hubungan yang lebih baik ke depannya demi kelancaran mahasiswa untuk memasuki dunia kerja perusahaan yang bersangkutan. PT Jam Kerja Bali Mandara Perseroda merupakan perusahaan penjaminan terbesar di daerah Bali. Berdiri sejak 14 Juni tahun 2011 hingga kini dengan konsisten terus berinovasi dalam menghadirkan produk dan pelayanan yang diberikan agar dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Bali. Berlokasi pada Jalan Surapati nomor 8, Danginpuri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Pada PT Jam Kerja Bali Mandara Perseroda juga menerima mahasiswa yang akan melakukan praktek kerja lapangan atau magang. Di sini, mahasiswa Politeknik Negeri Bali juga melakukan kegiatan praktek kerja lapangan pada PT Jam Kerja Bali Mandara Perseroda selama 4 bulan, yaitu dimulai 1 Februari 2024 hingga 31 Mei 2024. Pelaksanaan praktik kerja lapangan pada jam kerja ini ialah pada hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja operasionalnya yaitu jam 8 pagi hingga jam 5 sore.
Berikut ini adalah ruang kerja bagian pengelolaan perencanaan keuangan, di mana ruangan tersebut juga sebagai tempat mahasiswa PKL yang akan melakukan tugasnya di sini. Mencari slip tabungan. Di sini, mahasiswa PKL melakukan pencarian slip tabungan pada lemari arsip yang sudah diberitahukan oleh staf keuangan. Slip tabungan yang sudah diambil dari lemari arsip tersebut, selanjutnya mahasiswa PKL akan mencari slip tersebut berdasarkan nama yang telah diberitahukan sebelumnya oleh staf keuangan. Di sini, mahasiswa PKL akan mengambil satu slip saja sesuai dengan nama tersebut. Jika sudah mengambil slip tersebut, selanjutnya kami akan menempelkan sticky note pada masing-masing tanda tangan pada slip tabungan tersebut. Yang dimana setelah kita memasang sticky note tersebut, kami akan memberikan kepada bagian sekretaris untuk melakukan tanda tangan oleh direktur maupun direktur utama. Adapun juga kegiatan di luar kantor yang dilakukan mahasiswa praktek kerja lapangan, yaitu menukar uang ataupun melakukan setoran tunai di bank tertentu, yang sebelumnya juga telah diberitahukan oleh staf keuangan maupun staf akuntansi.